Malaysia remehkan timnas Indonesia yang turunkan skuad muda di AFF 2024. Artinya kita tetap wajib support timnas Indonesia dan juga memberikan semangat kepada para pemain yang nanti akan bermain, tetapi bukan berarti kita kemudian gembar-gembor di sosial media bahwa timnas Indonesia akan bisa menjadi juara. Karena seperti yang berkali-kali saya jelaskan di beberapa konten dari channel YouTube Triple B, bahwa dengan hadirnya banyak pemain diaspora Indonesia di timnas Indonesia, maka permainan dari timnas Indonesia mulai naik. Sehingga kita bisa juga melihat permainan yang jauh lebih baik dari timnas Indonesia yang membuat mereka lolos dari fase grup Piala Asia Senior lalu dan juga lolos sampai ke semifinal di Piala Asia U23. Karena memang begitu banyak pemain diaspora Indonesia. Dan kita tahu peran dari Justin Hubner itu sangat dibutuhkan di lini pertahanan sebagai pemain yang punya pengalaman bermain bagi timnas senior dan juga permainan yang stabil walaupun ya pemain ini memang cenderung kasar. Persaingan klasik antara timnas Indonesia dan Malaysia di ajang Piala AFF kembali memanas bahkan sebelum bola bergulir di lapangan. Keputusan timnas Indonesia untuk menurunkan skuad muda dengan rata-rata usia hanya 22 tahun menuai reaksi sinis dari pihak Malaysia yang menganggap langkah tersebut sebagai kelemahan. Beberapa tokoh sepak bola dan media di Malaysia secara terbuka meremehkan kekuatan skuad Garuda. Mereka menyebut Indonesia tidak memiliki peluang besar untuk melaju jauh di turnamen ini karena kurangnya pengalaman pemain muda mereka dalam kompetisi internasional. Saya tidak melihat Indonesia bisa melangkah jauh dengan skuad seperti ini. Kompetisi seperti AFF membutuhkan mental baja dan pengalaman. Sesuatu yang tampaknya tidak dimiliki oleh skuad muda mereka, ujar seorang analis sepak bola Malaysia dalam salah satu siaran televisi lokal. Indonesia tidak serius dengan Piala AFF. Begitulah komentar pengamat sepak bola Indonesia yang mengkritik keputusan timnas yang menurunkan mayoritas pemain bawah 22 tahun di Piala AFF 2024. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan, apalagi negara lain seperti Vietnam dan Thailand mendatangkan tim terbaiknya. Dalam laga AFF, Shin Taeyong sedang menjalani pemusatan latihan untuk memilih skuad yang akan mewakili timnas Indonesia. Sejauh ini baru beberapa pemain senior yang ikut, yakni Marcelino, Asnawi dan Arhan. Fire Streak akan dilepas oleh Brisbane Roar jika timnas lolos ke semifinal AFF, dan untuk saat ini Ivan Jenner dan Justin Hubner absent. Menurut Abah, meski ada risiko menggunakan pemain muda yang belum berpengalaman, ini adalah langkah cerdas yang merencanakan masa depan. Fokus utama skuad senior timnas Indonesia kini adalah kualifikasi Piala Dunia, dan Erick Thohir sedang bekerja keras mendatangkan pemain internasional untuk memperkuat tim. Bahkan salah satu mantan pemain timnas Malaysia menyatakan bahwa Indonesia akan kesulitan lolos di fase grup. Namun di tengah komentar miring tersebut, timnas Indonesia tetap percaya diri. Pelatih kepala timnas Indonesia yang sebelumnya sukses membawa tim U23 meraih gelar di ajang regional menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk regenerasi tim nasional. Kami memilih skuad ini bukan tanpa alasan. Mereka mungkin muda, tapi mereka telah menunjukkan kualitas yang luar biasa di level domestik dan juga internasional. Kami percaya bahwa mereka bisa menghadapi tantangan besar ini, ujar pelatih dalam konferensi pers di Jakarta. Skuad muda ini diisi oleh pemain-pemain berbakat yang telah mencuri perhatian di berbagai turnamen junior. Beberapa nama bahkan sudah mencicipi atmosfer kompetisi Eropa yang diyakini akan menjadi modal berharga menghadapi tim-tim kuat di Asia Tenggara. Keputusan ini juga mendapat dukungan luas dari para supporter Garuda. Banyak yang menilai langkah ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda. Mereka mungkin belum memiliki banyak pengalaman, tapi semangat dan energi mereka bisa menjadi pembeda, kata salah satu anggota kelompok supporter. Meski demikian, tensi pertandingan antara Indonesia dan Malaysia dipastikan akan tetap tinggi. Rivalitas kedua negara ini selalu menjadi sorotan di setiap edisi Piala AFF. Dari sejarah pertandingan antara Garuda dan Harimau Malaya kerap menghadirkan drama baik di dalam maupun di luar lapangan. Sementara itu, para pengamat sepak bola di Indonesia menyarankan agar tim tetap fokus pada performa di lapangan tanpa terpengaruh oleh komentar dari pihak Malaysia.
Biarkan hasil di lapangan yang berbicara. Ini adalah kesempatan besar bagi skuad muda kita untuk membuktikan kemampuan mereka dan menjawab keraguan dengan prestasi, ujar salah satu pengamat sepak bola nasional. Laga perdana Indonesia melawan Malaysia di fase grup akan menjadi ujian pertama bagi skuad muda ini. Selain untuk merebut poin penting, pertandingan ini juga menjadi momen pembuktian bagi timnas Indonesia terhadap keraguan yang dilontarkan pihak lawan. Apakah skuad Garuda mampu menjawab ejekan dengan kemenangan atau sebaliknya? Komentar sinis Malaysia akan terbukti. Pertandingan ini akan digelar di stadion utama turnamen dengan ribuan supporter dari kedua belah pihak. Diperkirakan akan memenuhi tribun. Sorotan media Asia Tenggara dipastikan tertuju pada duel panas ini yang sudah menjadi salah satu rivalitas terbesar di kawasan. Bagaimanapun hasilnya, keputusan timnas Indonesia untuk menurunkan skuad muda menunjukkan visi jangka panjang dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Sebuah langkah yang mungkin akan diingat sebagai awal era baru sepak bola Indonesia.